Ini sebenarnya ada apa sih? Sejak tanggal 25 sampai tanggal 28 Agustus 2025, sejak masyarakat pada protes tentang kinerja dan juga tunjangan apapun mengenai pejabat kita, banyak banget menteri yang blunder terkait kegiatannya sendiri. Baru aja kemarin di video ngopi sebelumnya gue bahas tentang menteri agama yang blunder ucapannya mengenai profesi guru. Udah klarifikasi keesokan hari. Beberapa hari kemudian ada lagi menteri yang blunder, tapi menurut gue ini blundernya super sih. Karena menurut gue itu ngebuat masyarakat bertanya-tanya apakah kita bisa mempercayai omongannya beliau gitu ya setelah klarifikasi atau kagak gitu. Soalnya blundernya itu bukan terbatas ucapan doang tapi bahkan kegiatan gitu. Yang menurut beberapa orang ya kali gitu nggak tahu tentang blunder ini. Anyway, selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue your favorite Uncle Om Ray. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal coba buat ngebahas tentang blunder dari Menteri Kehutanan kita yaitu Pak Raja Juli Antoni yang ketahuan main domino bareng ex tersangka pembalakan liar. Kalau misalnya lu semua belum tahu konteksnya apa, ini basically konteksnya adalah Menteri Kehutanan kita main domino bareng musuhnya sendiri. Bang, tapi kan udah ex tersangka. Ya tetap aja coy. Pembalakan liar, baru saya nggak tahu pembalakan liar itu apaan. Pembalakan liar itu merupakan proses pengambilan research kehutanan ya. Dimana entah secara proses pengambilan itu tidak taat aturan atau justru pengambilan research itu di luar izin yang diberikan sama negara ya gitu. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, tapi setahu gue itu. Terus kemudian udah ada respon juga dari MAKI yaitu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, di mana mereka bilang tidak etis, langsung dari koordinatornya yaitu Pak Boyamin Saiman. Dan beberapa jam selang adanya berita tersebut, Pak Raja Juli Antoni udah klarifikasi mengenai kegiatannya. Kita bakal sama-sama memperdalam apa yang emang dilakukan sama beliau main domino sampai pada akhirnya beliau bilang kalau misalkan tidak tahu kalau misalkan lawan domino dia itu salah satu ex tersangka pembalakan liar. Balik lagi, untuk sekelas menteri beliau nggak tahu siapa itu orang yang bertemu dengannya di beberapa hari-hari yang lalu gitu, agak sedikit apa ya tidak masuk akal, tapi kita bakal sama-sama lihat sendiri bagaimana klarifikasinya. Oke, jadi beliau bilang kayak terkait dengan berita Tempo Menteri Kehutanan main domino dengan tersangka pembalakan liar. Berikut klarifikasinya. Saya janjian bertemu Mas Menteri Karding ya. Nggak cuma Menteri Kehutanan doang yang main domino, tapi juga ada Mas Menteri Karding ya. Mas Menteri Karding meminta saya nyamperin beliau di posko kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, di mana beliau pada saat ini menjadi sekjennya. Oke, Sekretaris Jenderal. Saya berdiskusi dengan Mas Menteri Karding berdua saja di ruang bagian belakang selama 2 jam lebih. Tidak ada tema diskusi kami menyangkut kasus pembalakan liar sama sekali. Mendekati jam 12 malam saya pamit pulang kepada beliau. Ya sebenarnya nggak ada yang mempermasalahkan apa yang emang didiskusikan sama Mas Menteri Karding gitu ya nggak sih. Di ruang tamu ramai sekali orang. Beberapa orang lainnya sedang bermain. Oke, tipe nih ya, maaf. Bermain domino. Mas Menteri Karding dan saya diajak ikut main. Setelah 2 kali putaran, saya pamit pulang kepada Mas Menteri Karding dan banyak orang yang ada di ruang tamu tersebut. Saya tidak kenal dengan 2 pemain lainnya, tidak ada juga pembicaraan soal kasus apapun pada saat itu. Setelah berita ini beredar, saya baru tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut adalah Aziz Welang yang diberitakan sebagai pembalak liar. Bagi saya tidak ada sedikit pun ruang bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Saya akan tegakkan hukum setegas-tegasnya kepada pembalakan liar tanpa pandang bulu. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan sebenar-benarnya, secara faktual menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi pada tengah malam beberapa hari yang lalu. Salam Raja Antoni. Ada yang komen, bisa gitu langsung main tanpa perkenalan. Bro, kenalin. Iya, anjir sekelas menteri men. Buat gue sendiri gitu ya, yang emang notabene pengen ketemu sama menteri, pasti gue kenalan dulu dong. Dan yang menariknya di sini, jadi kalau misalnya lu semua cari tahu gitu ya tentang kasusnya Pak Aziz Welang ya selaku ex tersangka pembalakan liar, di berita ini lu bakal tahu segala macam informasi mengenai Aziz Welang. Kenapa beliau menjadi tersangka, kapan beliau menjadi tersangka, dan kapan beliau sudah tidak menjadi tersangka. Gua harap lu semua bisa perhatian baik-baik gitu ya momen ini, karena menurut gue ini penting banget dan lucu di saat yang bersamaan. Dan gue juga langsung mempertanyakan apakah ini blundernya itu benar-benar tidak tahu atau justru malah pura-pura tidak tahu gitu ya. Silakan lu sendiri yang menilai, oke? Jadi di poin berita kasus di SP3 di mana beritanya masih ada gitu, silakan cek sendiri siapa Aziz Welang, pengusaha yang main domino bareng Menhut Raja Juli lewat inhal.com. Dikasih tahu pada 6 September 2025, Aziz Welang menginformasikan bahwa penyidikan terhadapnya telah dihentikan per 14 Februari 2025.
penghentian penyidikan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan pra-peradilan. Ini kenapa typo lagi sih? Ini typo atau bener nggak sih? Ajis melampirkan bukti putusan dan surat penghentian penyidikan dari KLHK. Pemberitahuan penghentian penyidikan itu dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan. Ingat, dihentikannya per 14 Februari 2025 ya. Dalam surat itu tertera perihal pemberitahuan penghentian penyidikan atas nama Muhammad Aziz Welang dengan nomor surat S01 BPPHLHK yang keempat PPNS 02 2025. Surat itu ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Di sisi lain, pada tanggal penghentian penyidikan tersebut, Raja Juli Antoni telah menjabat sebagai Menteri Kehutanan, di mana ia menjabat sebagai Menteri sejak 20 Oktober 2024. Dengan kata lain, proses penghentian dari penyidikannya itu berhenti ketika Pak Raja Juli menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Gue udah muak dibego-begoin. Ini waktu masa jabatannya beliau, anjir. Waktu masa jabatannya beliau, akhirnya Aziz Welang nggak jadi tersangka gitu loh. Masa iya nggak tahu sih? Oke. Ya kita bakal baca bareng-bareng kenapa pada akhirnya beliau menjadi tersangka. Oke. Jadi Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan beliau sebagai salah satu tersangka kasus dugaan pembalakan liar. Kasusnya bermula dari aktivitas penebangan kayu di luar area izin konsesi PT ABL yang dilakukan melalui kontraktor PT GPB. Dirjen Gakum KLHK Rasio Rido Sani menjelaskan kerjasama antara PT GPB dan PT ABL didasarkan pada perjanjian penebangan dan penarikan kayu tahun 2020 yang ditandatangani oleh Hatta dan Aziz Welang. Namun PT GPB kemudian tidak hanya menebang di dalam konsesi PT ABL tetapi juga meluas hingga keluar kawasan berizin. Pengawasan kegiatan lapangan dilakukan oleh manajer estate PT ABL Dwi Kustanto. Hasil penyidikan mengungkap sejak September 2023 hingga Januari 2024 kayu hasil tebangan ilegal mencapai sekitar 1.819 meter kubik. Menurut Rasio, berdasarkan keterangan Hatta dan Dwi Kustanto, kayu tersebut dikeluarkan menggunakan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu bulat yang diterbitkan oleh PT ABL. Oke, kemudian akhirnya ini menjadi bukti kalau misalkan Aziz Welang jadi tersangka. Inilah alasannya kenapa pada akhirnya MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yaitu yang dikoordinatori sama Bonyamin Saiman, itu langsung menantang Raja Juli memerintahkan penyidik di Kemenhut memulai lagi penyidikan baru mengenai pembalakan liar yang libatkan Aziz. Karena basically Aziz Welang menjadi ex tersangka di zamannya beliau. Kalau misalkan pada akhirnya beliau nggak tahu siapa itu Aziz Welang ketika main domino, itu nggak masuk akal. Kalau misalkan beliau juga nggak tahu tentang putusan dari KLHK tentang pencabutan penyidikan yang emang sedang dilakukan kepada Aziz Welang sendiri. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, silakan tulis di kolom komentar gitu ya segala macam pendapat yang miss gitu ya. Tapi ini berdasarkan berita-berita yang gue baca, oke. Jadi koordinator MAKI sendiri bilang kami menantang Menhut untuk perintahkan penyidikan Gakum ke Menhut memulai penyidikan baru atas peristiwa dugaan pembalakan liar. Oke, Aziz Welang sendiri mengajukan permohonan pra-peradilan atas status tersangka terkait kasus pembalakan liar. Pra-peradilan Aziz dikabulkan dan status tersangkanya gugur. Meski penyidik di Kemenhut pernah kalah pra-peradilan, bukan berarti perkaranya tidak ada. Sebab pra-peradilan hanya bersifat formil dan masih ada kemungkinan dibuka penyidikan baru dengan bukti yang sudah lengkap. Penyidik Gakum meski pernah kalah pra-peradilan namun tetap bisa buka penyidikan baru atas penyidikan terhadap perkara dugaan pembalakan liar yang terkait AW. Bonyamin menyebut seharusnya Raja Juli tidak melakukan pertemuan oleh pihak yang pernah berperkara karena tidak etis. Dengan pertemuan itu bisa mempengaruhi psikologi penyidik di Kemenhut. Oh, masuk akal. Jadi istilahnya tuh kayak seakan-akan nanti pegawai emang coba buat nyari bukti gitu ya, buat bikin dia menjadi tersangka lagi atau diperkarain lagi, jadi minder karena basicnya udah punya dokumentasi, udah punya foto kalau misalnya dia pernah main domino bareng menterinya gitu, atasannya sendiri. Oke. Dengan pertemuan main domino tersebut, maka penyidik Gakum Kemenhut secara psikologis akan mati langkah karena merasa tidak dapat dukungan dari pimpinan tertinggi di Kemenhut. Penyidik kalah dan kena mental. Basically kalau misalnya pada akhirnya ini jadi tersangka lagi ya Aziz Welang, jelek citranya di menteri. Kalau misalnya pada akhirnya nggak jadi tersangka lagi, jelek juga di menteri. Kenapa begitu? Karena udah ada 2 peristiwa di mana menteri ketemu sama Aziz Welang.
secara tidak langsung gitu ya. Ketemunya secara tidak langsung. Yang pertama waktu bener-bener ketemu main domino, yang kedua waktu di bulan Februari di mana perkara itu dicabut. Nggak mungkin menteri gitu ya nggak tahu gitu tentang pencabutan penyidikan ini, ya nggak sih? Sebelumnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni angkat bicara mengenai foto viral bermain domino dengan sosok yang pernah berperkara pembalakan liar. Kita udah baca ini di Instagramnya beliau. Setelah berita ini beredar, saya baru tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut adalah Aziz Welang yang diberitakan sebagai pembalak liar. Bagi saya tidak ada sedikit pun ruang bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan tersebut. Jadi paragraf ini juga akan bermasalah kalau misalkan kita tahu informasi kalau Aziz Welang udah nggak jadi tersangka sejak bulan Februari 2025. Berarti secara tidak langsung dengan paragraf ini Menteri juga nggak tahu kalau misalkan penyidikan berhenti gitu terhadap pembalakan liar. Kita lihat kolom komentar dari Instagramnya Pak Menteri gitu ya. Abu Wahyudi bisa gitu nih udah kita bacain. Andrew Hartono, kalau saya sebagai menteri tidak tahu siapa yang duduk satu meja sama saya. Stop Ali, saya berhentikan. Ya Dedet, kami juga sebenarnya tidak tahu kau siapa mas. Setelah berita ini beredar ternyata kamu menteri. Ini ironis ya, soalnya gue pernah berharap sama Pak Raja Juli gitu. Apalagi kemarin waktu ramai banget konten kreator protes soal penerbangan drone bayar 2 juta di kawasan Taman Nasional gitu ya atas dasar konservasi. Basically kalau misalnya memang pada akhirnya beberapa taman nasional dijadiin konservasi, tutup aja gitu secara total. Gak usah ada yang ambil bayar gitu kalau misalnya nerbangin drone. Tapi kan di sini kenyataannya kalau misalkan nggak cuma konservasi doang mungkin yang emang dipertimbangin ya nggak sih, tapi juga ada unsur penerimaan bukan pajak. Jadi kalau misalnya pengen ningkatin penerimaan juga ya coba buat berpikir jangka panjang lah. Soalnya menurut gue footage drone konten kreator gitu ya yang ngasih lihat betapa keindahan alam di Indonesia gitu lewat aerial footage itu sangat amat membantu promosi gitu loh. Dan tarif 2 juta per hari itu nggak masuk akal. Makanya waktu emang lagi rame banget gitu ya ngomongin soal aturan drone, gue langsung tag tuh para jajuli itu di kolom komen, Pak tolong Pak coba buat kaji ulang tentang kebijakan ini. Soalnya menurut saya kalau misalnya memang pengen balance ya antara konservasi dan juga penerimaan, bukan aturan ini gitu yang harusnya ditaikin gitu loh. Tapi ya ternyata pupus sudah harapan gue kalau misalnya gue ngelihat adanya berita kayak gitu. Klarifikasinya silakan lu nilai sendiri gitu ya. Tapi yang jelas itu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak udah nontonin. Thank you. Gimana pendapatnya silakan tulis. Sekali lagi gue tunggu. Kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam informasi, silakan koreksi gue. Oke, kalau misalnya gue salah. Terima kasih banyak. Coba buat like, coba buat subscribe, dan jangan lupa buat kasih poin hype. Sampai jumpa.